Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Nah, baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, bisa minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nabila Putri. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Rafida. Hadir, Bu. Lengkap semua ya, masuk semua ya. Iya. Iya, Bu. Anak-anak, sampai saat ini kita masih terhalang oleh COVID-19, maka karena itu kita harus terus menjaga kesehatan badan, kesehatan terutama untuk gizi makanan, rajin mencuci tangan, jangan lupa dan tidak lupa untuk selalu berbahagia. Masih bahagia sampai saat ini? Siapa yang belum bahagia sampai saat ini? Bahagia, Bu. Baik. Ibu akan tambahkan apabila kalian belum bahagia, Ibu akan berikan motivasi untuk kalian. Nah, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi teman-teman tetap untuk semangat ya, walaupun kita sampai masih terhalang oleh COVID-19. Bisa Siap. mulai untuk semangat? Bisa, Bu. Semangat, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.6. Nah, KD 3.6 ini berisi menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Di dalamnya terdapat indikator pencapaian. Yang pertama, menentukan bagian abstrak pada struktur anekdot. Yang kedua, membuktikan bagian abstrak pada struktur anekdot. Kemarin, minggu lalu, Ibu sudah mengirimkan e-modul ya melalui WA Group. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingat apa itu anekdot? Saya, Bu, masih. Ya, silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Baik sekali jawabannya. Namun akan Ibu kan ya, teks anekdot itu tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Atau bisa melukiskan suatu karakter dengan ringan sehingga ia menghentak dalam kiasan pemahaman yang langsung pada intinya. Selain itu, anekdot terkadang bersifat sindiran alami. Ya, apakah sudah paham sampai sini teman-teman, anak-anak? Paham, Bu. Sudah paham. Jika sudah paham, Ibu akan menayangkan pengertian anekdot dari beberapa ahli. Silakan dibantu dibaca, Rafida. Pengertian anekdot. Baik. Pengertian anekdot menurut Cynthia Devinta adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya.
Dengan kata lain, anekdot adalah sesuatu yang menggelikan atau humor dan sesuatu yang jenaka. Menurut Kemendikbud, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Ya, selain pengertian anekdot, di dalam anekdot terdapat struktur. Nah, akan Ibu sebutkan struktur anekdot. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima ada koda. Nah, namun seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, pada indikator bahwa kita akan membahas tentang struktur anekdot yang bagian abstraksi saja. Nah, mungkin sebelumnya anak-anak sudah ada pernah mendengar apa itu abstraksi pada bagian struktur anekdot? Sudah, Bu. Ya, silakan Nabila. Apa itu abstraksi? Jadi abstraksi itu adalah metode untuk mendapatkan pengertian melalui penyaringan terhadap suatu peristiwa. Ya, benar sekali. Nah, akan Ibu tambahkan bahwa abstraksi biasanya berada di awal paragraf karena pembaca teks anekdot supaya untuk membayangkan ceritanya. Di sini akan Ibu tampilkan juga penjelasan abstraksi menurut para ahli. Silahkan, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Pengertian abstraksi. Menurut Sudarmo, dalam Bahari 2014, abstrak atau abstraksi adalah bagian awal anekdot yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang isi teks. Dalam bagian ini juga menunjukkan hal unik dalam teks tersebut. Menurut Mahsun 2014, teks anekdot termasuk ke dalam kategori teks narasi atau cerita. Biasanya teks anekdot diawali dengan abstrak yang berisi uraian singkat dan ringkas tentang objek yang akan disindir atau dikritik. Baik. Nah, bagaimana anak-anak setelah membaca pengertian abstraksi? Apakah sudah lebih jelas? Sudah. Jelas, Bu. Baik. Biar lebih mendalami lagi, Ibu akan menampilkan contoh teks anekdot, kemudian kalian menentukan bagian mana yang termasuk abstraksi. Silakan untuk dibaca sebentar dan disimak baik-baik. Selanjutnya, ini lanjutannya. Bagaimana? Silahkan siapa yang ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi untuk menentukan dan membuktikan bagian abstraksi yang mana? Saya, Bu, Rafida mau menjawab. Ya, silakan Rafida. Jadi bagian abstraksi itu ada di paragraf pertama. Yang menyebutkan di situ pada suatu hari yang terik, sebuah virus corona melewati padang untuk berjalan ke negeri Musang. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, akan Ibu tambahkan lagi bahwa abstraksi ini merangkum dari isi cerita teks anekdot, seperti pada contoh ini. Nah, jadi ceritanya, virus corona ini sedang melewati padang tandus untuk berjalan ke negeri Musang. Namun, saat di tengah perjalanan, virus corona ini bertemu dengan seorang laki-laki tua dan sedikit untuk berbincang-bincang. Lalu, virus corona melanjutkan perjalanannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah lebih jelas untuk memahami struktur anekdot pada bagian abstraksi ini? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Baik,
Apabila Jelas. sudah jelas, maka akan Ibu simpulkan pada pembelajaran kali ini bahwa teks anekdot yaitu cerita singkat, lucu, dan menarik yang mungkin menggambarkan tentang kejadian tertentu atau orang sebenarnya. Teks anekdot sering disebut cerita jenaka dan berisi peristiwa yang membuat jengkel atau konyol bagi orang yang mengalaminya. Begitupun terdapat struktur anekdot, yang salah satunya yaitu bagian abstraksi yang bertujuan memberikan ilustrasi keseluruhan isi teks kepada pembacanya. Baik, terakhir sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu juga akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tugasnya ini melalui Google Classroom, tugasnya sudah Ibu kirimkan ya, dan linknya akan Ibu bagikan nanti melalui WA Group. Apabila masih ada yang belum jelas dan masih ingin untuk ditanyakan, silakan nanti bisa WA di grup ya teman-teman, anak-anak. Iya, Iya, Bu. Bu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan terima kasih atas partisipasi kalian yang masih semangat untuk mengikuti kelas online pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan pantun untuk kalian. Jadi orang harus sabar, jangan sampai emosi naik. Jadi anak harus rajin belajar agar bisa dapat nilai yang baik. Semangat terus ya teman-teman. Semangat. Mana jempolnya? Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.